Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa semuanya. Mari kita menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Biarlah bukan menjadi sebuah kebiasaan, tapi keluar dari rasa rindu kita untuk berjumpa dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan.
pada pagi ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah melawat kami umat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Biar sepanjang ibadah ini kami boleh merasakan Tuhan hadir menjamah melawat kami sekalian. Dan kami akan membawa pulang dengan sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Dan kami akan pulang dengan membawa sukacita yang tak berkesudahan. Karena kami tahu Tuhan ada di pihak kami, Tuhan beserta dengan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Lawat kami Tuhan semuanya umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin.
akan terbang bersama dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Apabila ada yang mau bersaksi, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saudaraku yang di dalam Tuhan, setiap manusia yang masih tinggal di bumi ini, kita nggak pernah lepas yang namanya masalah. Betul atau betul? Itu sangat betul. Besar ataupun kecil, masalah itu
mau tidak mau kita akan menghadapinya. Mungkin di sebelah kita tidak tahu apakah di sebelah kita lagi punya masalah atau tidak. Mungkin Bapak Ibu juga tidak menduga apakah saya punya masalah besar atau tidak. Tetapi yang mau saya katakan sama-sama bahwa hari ini saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun, segede gunung sekalipun, Tuhan sanggup membuat mujizat dalam hidup ini. Masih punya iman Bapak Ibu? Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan dan nyanyikan pujian ini keluar dari imanmu, dari pengharapanmu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku,
hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dapat diandalkan. Dan hari ini Tuhan, kami mau duduk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Beri kami hati, beri kami pikiran untuk terbuka, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba dan berkati setiap umat Tuhan yang datang dengan hati yang tulus. Engkau memberkati dengan tidak ditahan-tahan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan kita hebat, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang kedua, Bapak Ibu. Kitab Keluaran pasal yang kedua bagian yang terakhir ayat 23, 24 dan 25, di mana Tuhan mengutus seorang yang bernama Musa, seorang Ibrani. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Puji nama Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat tentang bagaimana pemeliharaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, di mana Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian itu akan berlaku kekal jika kedua belah pihak itu tetap memegang teguh perjanjian. Sekali lagi, perjanjian itu berlaku kekal ketika kedua belah pihak memegang teguh perjanjian. Di sisi yang pertama, Allah adalah Allah yang setia. Ia tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Allah yang setia ini punya rancangan kekal sampai ia datang kembali. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan sementara perjanjian dengan manusia itu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Adalah tidak setia. Di mana ketidaksetiaan ini akan pertama membatalkan perjanjian, kedua memperlambat perjanjian. Ya, memperlambat itu masih ada kemungkinan terjadi, tapi kalau membatalkan itu karena ada sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Nah, saudaraku, tapi kita melihat bahwa rancangan Allah dari awal sampai akhir itu sungguh amat baik. Rancangan Tuhan terhadap manusia, Tuhan mengatakan ketika menciptakan manusia sungguh teramat baik. Ya, kalau menciptakan selain manusia 5 hari, 4 hari berturut-turut dikatakan sungguh baik. Tapi ketika Allah menciptakan Adam dan di situ ia berkata sungguh teramat baik. Artinya rancangan Tuhan terhadap manusia itu sungguh teramat baik. Rancangannya sempurna, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, pada waktu itu Allah membuat satu perjanjian
karena sebuah ketaatan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Abram. Abram ya mendapatkan kasih karunia bukan karena Abram baik, tapi karena pemilihan Allah. Abram mendapatkan kasih karunia, perjanjian dengan Tuhan, kesepakatan dengan Tuhan, bahwa dari keturunan mula akan menjadi berkat. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih itu, berjalannya waktu, orang-orang Israel itu bukan semakin hari semakin baik, semakin taat kepada Tuhan, tapi semakin hari semakin liar, dan semakin liar. Kata liar itu berbicara tentang tidak bisa dikendalikan. Liar itu berarti ia memilih jalannya sendiri daripada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena orang-orang Israel ya pada zaman itu, orang-orang Ibrani pada zaman itu semakin liar, keluar daripada naungan Allah, maka di situ yang terjadi ada kekecewaan, di mana Tuhan sudah berjanji dari keturunan mula akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal ini membuat bagaimana rancangan Tuhan yang besar itu tergenapi. Maka upah daripada ketidaktaatan orang-orang Ibrani, orang-orang keturunan Abraham ini, ya, ia mengalami perbudakan karena liarnya keluar dari naungan Allah, ya. Maka ia mengalami, ya, lepas daripada perlindungan Tuhan. Yang terjadi adalah diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, berbicara tentang perbudakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, perbudakan itu kondisi dan situasi di mana seseorang melakukan pekerjaan, bahkan dipaksa untuk bekerja tanpa mendapatkan upah. Itu namanya budak, ya, doulos. Ya, nyawanya ada di dalam genggaman tangan sang tuan, sang majikan, saudara. Jadi perbudakan ini membuat kehidupan orang-orang bangsa Ibrani, ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini mengalami penderitaan di negeri Mesir. Ya. Ketika itulah Tuhan punya rancangan yang besar, di mana orang-orang Ibrani, wanita yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dibinasakan, saudara. Tapi ada satu yang menjadi benih penyelamatan Tuhan, ya, terselamatkan. Dan di situ diambil alih, diangkat anak oleh penguat anak seorang putri Raja Mesir, ya, putri Firaun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Singkat cerita, saudaraku yang menjadi anak angkat, anak adopsi yang sah menjadi pangeran Mesir, saudara. Tapi ia sadar bahwa ia adalah bangsa Ibrani. Ya, maka di situ judul Alkitab kita, Musa diutus oleh Tuhan. Musa itu artinya diambil dari air, diangkat dari air. Kalau saudara punya anak diberi nama Musa, sekarang ini air dari mana? Ya. Nah, saudara yang betapa bangsa Ibrani, ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub
mengalami perbudakan di tanah Mesir itu begitu menderitanya, ya, menderita. Perbudakan tidak mengenal waktu kerjanya, tidak ada jam istirahat. Yang ada adalah dipaksa untuk bekerja, melakukan sesuatu tanpa boleh protes. Itu namanya perbudakan. Kerja menjadi budak, saudara. Mereka menderita. Nah, di bagian pasal yang kedua, bagian terakhir ini, mereka berkata demikian, lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Raja pada waktu itu yang pertama mati, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mengeluh karena perbudakan. Jadi perbudakan itu bikin menderita, perbudakan itu bikin susah, saudara. Sehingga orang yang susah, orang yang menderita, jika ia tidak sadar, tidak bisa menerima kondisinya, yang terjadi adalah mengeluh. Ya, seperti ketika kita mengalami kesakitan, ya, sakit apapun biasanya akan terjadi keluhan. Jarang yang sakit itu hanya diam saja. Ya, kalau sakit kebiasaan di antara orang-orang itu biasanya, ya kan, grenyem. Ya, grenyem itu artinya keluar suara dari mulutnya yang nggak jelas, ya. Gitu ya. Tapi ada yang jelas sakit, ya. Tapi ada tipe orang ketika mengalami kesakitan dia hanya diem, ditahan. Tapi ada juga tipe orang yang mengalami penderitaan dan kesakitan itu menjerit, berteriak, ngorong-ngorong, atau marah-marah. Ya, nah itu terserah saudara mau pilih tipe yang mana, ya kan? Apakah tipe diam, atau romen, atau grememel, apalagi mas ya? Teriak-teriak, marah, gak jelas, ya kan? Sudah tahu gak? Kalau kita sakit, romet dewek, ya. Apalagi kalau sakit gigi, ya kan? Wah, dengar suara-suara yang gak jelas, misalnya, dia bisa naik pitam, sudah. Ya, nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah dianggap wajar kalau namanya kesakitan, penderitaan itu seseorang mengeluh. Ya, nah di sini bangsa Israel, orang-orang Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sudah mengeluh, berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong, ya. Karena perbudakan itu, teriak minta tolong, ya. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah, teriakannya minta tolong, keluhannya, teriakannya sampai kepada Allah. Emang dipikir Allah budak, harus teriak-teriak, ya kan? Allah gak maha mendengar, ya kan? Harus sampai berseru-seru, ya. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena penderitaan yang teramat sangat, saudaraku. Keluhan itu keluar begitu dahsyatnya, ya. Akhirnya sampai kepada Allah, terikai. Artinya apa, Bapak Ibu? Keluhan-keluhan yang begitu kuat dari dasar hati seseorang itu bisa menggerakkan hati Tuhan, ya kan? Apakah teriakannya sungguh-sungguh atau hanya sekedar teriak-teriak doang, saudara? Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan,
Hari ini saya mengajak saudara ya berbicara lagi tentang doa. Doa itu sebenarnya soal yang sudah dianggap remeh, saudara. Sudah dianggap sepele. Ya, beberapa waktu yang lalu bahwa sebenarnya orang yang terhubung dengan Tuhan, ya, nafasnya saja itu sudah merupakan komunikasi dengan Tuhan. Detak jantungnya saja itu sudah merupakan komunikasi dengan Tuhan. Gerakannya saja sudah komunikasi dengan Tuhan. Tapi untuk menjadi orang yang terkoneksi dengan Tuhan itu dibutuhkan latihan. Latihan di mana ada penderitaan, seperti halnya orang-orang Israel pada waktu itu. Karena penderitaannya, ia begitu kuat dalam hatinya, ya, mengeluh, berseru-seru, ya, dorongan dari dalam, ya. Nah, doa itu bukan sekedar basa-basi, bukan karena dijadwal berdoa, bukan karena mendapat bagian untuk berdoa, tapi doa yang kita lakukan bukan hanya sekedar kita ucapkan, itu bukan sekedar basa-basi menyebut nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, bahwa doa itu bukan basa-basi, tapi seperti orang Israel mengerang, ya, mengerang itu apa ya? Bingung deh. Mengerang artinya dari sudah mengeluh karena penderitaan yang begitu kuat, akhirnya berseru-seru, ya, berteriak, menjerit kepada Tuhan. Pertanyaannya, banyak orang berkata, apakah harus sedemikian rupa ketika kita berdoa kepada Tuhan? Ataukah hanya cukup berdoa ala kadarnya, ya, basa-basi, say hello, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, sebut semua, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, menjadi rutinitas, semuanya disebut, ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, semua disebut. Apakah itu keluar dari dasar hati? Atau karena hanya sekedar basa-basi dan hafalan rutinitas kita sebagai, ya, karena sudah kebiasaan berdoa demikian, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan kisah yang tercatat dalam kitab Keluaran, saudara, ya. Mengeluh, berseru-seru, minta tolong. Sekarang kita mereview ulang, apakah doa-doa kita berapa persen kita minta tolong kepada Tuhan? Berapa persen kita hanya basa-basi? Berapa persen karena kita punya kerinduan terhubung dengan Tuhan? Ya, biasanya kalau kita punya kerinduan untuk terhubung dengan seseorang, kita coba untuk chatting, ya. Halo Mas Yan, gitu kan. Tunggu seharian gak dibuka-buka. Misalnya, ya kan, punya kerinduan. Bagaimana? Kok nggak ada respon? Miss call, ya kan? Dicek orang masih hidup nggak? Ya, miss call sekali. Oh, ini kepencet karena beberapa kali saya ditelepon itu, ya, maaf kepencet. Oh, ya nggak apa-apa. Ya kan? 2 kali, belum juga 3 kali. Artinya kalau 3 kali itu sudah penting.
Kalau sekali bisa jadi kepencet saudaraku. 2 kali karena kepencet ulang. Ya kan? Kalau 3 kali itu butuh saudaraku. Ya. Saya ditelepon berkali-kali oleh orang tua seorang hamba Tuhan senior di Purwokerto. Tidak saya duga-duga ini ada nomor masuk panggilan telepon, tapi gak pernah kontak, gak tersimpan dalam kontak HP saya. Telepon sekali saya biarkan, siapa tahu penipuan, ya kan? Karena HP saya ini tersetting kalau nomor yang tidak terdaftar dalam HP saya akan menjadi spam, ya kan? Artinya tidak ada bunyi. Kedua, 1 jam berikutnya nelpon lagi, 1 jam berikutnya, ya. Artinya, ya, ada jeda, tidak terpencet berulang-ulang. 15 menit kemudian ada panggilan ketiga, masih belum saya respon. 5 menit kemudian ada chattingan, shalom. Oh, ternyata bukan spam. Ya, artinya serius nih orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baru saya balas, shalom Pak. Ketika saya dapat respon sekali, saya merespon sekali, langsung panggil ulang, telepon yang keempat. Itu artinya apa? Mendesak dan sangat butuh. Ya, mendesak dan sangat butuh. Nah, seringkali kita punya koneksivitas dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan hanya sekedar bangun tidur, ya kan? Bangun tidur. Biasanya doa yang rutinitas itu terjadi ketika kita merasa aman dan nyaman. Ya, tidak ada greget-gregetnya, bahwa ada getaran-getarannya. Kalau orang yang punya ngerong-ngerong itu ya, kalau doa itu seperti ada getaran-getarannya, ya. Karena apa? Ada gregetnya, saudaraku. Karena ada dorongan yang dari dalam. Tapi orang yang biasa berdoa tanpa ada gregetnya, karena kondisi aman, keuangan aman, kesehatan aman, keluarga aman, semuanya aman, pekerjaannya aman, maka berdoanya gampang. Ya, doanya nggak bertele-tele. Tapi kalau sudah penderitaan datang, masalah datang, bahaya besar datang, wah, ngomong Tuhan aja berkata Tuhan, ya, tolong, ya. Ulang-ulang sudah lihat dikasih Tuhan. Itulah yang dialami oleh orang-orang Israel, mengeluh. Seperti seorang anak yang merengek-rengek minta sesuatu kepada mamanya atau papanya. Jika belum dijawab, jika belum dikabulkan, dia akan merengek terus. Ya, masih ingat Pak Stephen ketika Nathan dari gereja pulang minta ikan? Ikan pertama dia suka dengan ikan, diawali dari situ kan? Saya masih ingat, ya. Nathan minta ikan, tapi bapaknya terus sama mamanya bakar-bakar sampai rumah. Ternyata Nathan kecil itu tetap nggak bisa diam. Ya, mungkin gulung-gulung mungkin ya. Iya, tetap nggak bisa. Tapi pada akhirnya balik lagi membelikan ikan, toh? Apa di hobiku. Nah, di hobiku. Nah, di situ banyak ikan hias yang bagus-bagus. Nah, seperti itulah doa yang serius, saudaraku. Doa karena ada penderitaan, doa karena
bilang ada sebuah cerita, narasi kisah bahwa ketika Tuhan Yesus menemani para murid untuk di tengah danau, ya, terjadi angin ribut, angin sakal, sementara di situ Tuhan Yesus enak-enak tidur di gelandang. Ya, angin ribut, badai sakal, air masuk ke dalam perahu. Murid-murid mengalami ketakutan. Ya, maka salah satu murid itu berkata kepada Tuhan Yesus yang sedang tidur. Kira-kira ngomongnya kepada Tuhan Yesus yang sedang tidur itu aduh gak enak lagi tidur. Kira-kira gimana? Aduh gak enak lagi tidur digoyang pelan-pelan. Guru. Apa begitu kira-kira? Ya, salah satu murid berkata, "Guru!" Teriak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan guru gitu kan. Sampai Yesus terbangun. Coba suara seseorang yang berteriak dengan riuhnya ombak, volumenya gedean mana? Lebih kencang suara, biar dengar. Oke. Itu kan tidak bangun-bangun Tuhan Yesus ya. Supaya bangun gimana? Diteriak enggak bangun. Kemungkinan akan ayo balik lagi pak, kok hobiku pak, ayo balik lagi pak, gitu kan? Diorak-orak gitu kan? Nah, itulah doa yang dikatakan keluhan, berseru-seru, minta tolong yang serius, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua, Allah mendengar mereka mengerak, ternyata mengeluh, berseru-seru, ya, ngorong-ngorong maring Gusti. Dikatakan mengerang, berteriak, menjerit. Ya malulah Pak, doa kok kayak gitu. Terus doanya harus bagaimana? Saudara, kalau sudah kepepet, apakah kita perlu basa-basi lagi? Enggak, to the point saja toh. Nah, inilah yang dikatakan berdoa dengan iman, berdoa tidak perlu basa-basi. Sampai di mana, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa itu mengubah kehidupan. Kita yang tadinya jaim-jaim, kita berseru kepada Tuhan. Kalau doa sapaan Bapak Ibu, apakah doa kita itu terdengar sampai telinga? Kalau kita sedang menyanyi, apakah doa kita, nyanyian kita itu terdengar di telinga kita dengan jelas? Kalau kita sedang bermazmur, kita sedang memuji, menyembah Tuhan, apakah suara kita itu terdengar jelas dan tidak males? Ya. Beberapa minggu sebelum minggu yang kemarin, kalau saudara perhatikan, Hizkia memimpin ibadah dalam pujian. Setelah itu ada sela, intro penyembahan, pujian kepada Tuhan, ya. Nadanya setengah suara, ya, tidak begitu kuat terdorong keluar suaranya. Tapi kemarin, minggu yang kemarin, ya, pujian mazmurnya begitu jelas dan keluar dengan lantangnya. Itu artinya apa Bapak?
Ada dorongan yang begitu kuat sampai telinga kita mendengar bahwa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bodoh amat orang bilang pales. Ya. Ada seorang berkata telepon saya, itu gak biasa-biasanya. Ya. Anak itu kalau nyanyi kemarin itu kenceng banget. Ya. Bagus sih sekali. Iya, itu jeritan hati kok. Itu jeritan hati. Ya, berdoa dengan iman tidak perlu ragu. Doa yang tanpa ragu, doa yang meyakinkan, doa yang tidak bimbang, berkata-kata dengan pujian harus sampai telinga kita mendengar. Ya, bahkan orang di samping mendengar. Kalau engkau seorang anak, berdoalah, Tuhan berkati ayahku, mamaku, supaya kebutuhan kami tercukupi. Saya sebenarnya butuh ini loh Tuhan. Pernah dengar doa anak yang kayak gitu mas ya? Tuhan, gitu kan? Ya, ada wakilnya Tuhan di sebelahnya. Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoalah dengan iman tanpa basa-basi. Ya. Mengerang, kalau dikatakan mengerang itu menjerit, berteriak sekencang-kencangnya sudah. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebenarnya pengabulan doa terhadap orang Israel apakah berdasarkan teriakannya atau berdasarkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Ayo. Berdasarkan teriakannya kepada Tuhan karena penderitaannya, atau berdasarkan perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Bisa jadi dua-duanya. Ya. Karena ada perjanjiannya sebenarnya. Tuhan itu sebel banget tuh. Kenapa? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu nyebelin. Ya, pertobatannya kayak tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Hari ini tobat, besok kumat. Ya, gak percaya? Baca aja Alkitab. Ketika orang Israel mulai liar dan meninggalkan Tuhan, terjadilah penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan dan perbudakan. Ketika mereka berteriak kembali kepada Tuhan, Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong. Karena apa? Karena masih keturunan Abraham. Ya, ada perjanjiannya. Terus sungguh-sungguh nyaman lagi, kumat lagi. Ya kan? Teriak lagi kepada Tuhan. Kenapa Alkitab mencatat hal yang demikian? Ini pembelajaran apakah kita mau meniru kelakuan orang-orang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub pada waktu itu, saudara. Nah, kalau kita mau aman, kita ambil baiknya. Kalau kita mau tidak aman, coba-coba aja liar, saudara. Ya, coba-coba aja liar. Ya, kalau liar itu ya semau-maunya, saudaraku. Tapi giliran susah, jangan teriak lagi kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi? Alkitab berkata, ujilah aku. Bukan hanya soal persembahan aja. Nanti ujung-ujungnya Maleaki. Ujilah aku. Bukan. Perjanjian baru berkata, ujilah setiap roh. Ujilah aku. Ya kan? Di sini berdoa dengan iman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu. Ya, kalau yang sebelumnya Allah mendengar, berarti baru
teriakannya. Tapi di ayat 25 Allah melihat. Ya, sudah 2 poin sudah. Allah mendengar tanpa melihat, kemudian Allah melihat dan mendengar. Ya. Dan Allah memperhatikan mereka. 3 poin. Karena Allah mendengar, Allah melihat, lalu Allah memperhatikan. Kata memperhatikan punya pengertian bukan hanya mentelengi tok. Memperhatikan itu kayak Anda sedang memperhatikan HP layar itu, ya, pas gak? Ya, ngehack gak? Oh, ada yang perlu di-shoot gak? Di-shoot gak? Maka di situ setelah dia akan bergerak setelah melihat bergerak, saudara. Ya. Tapi ada kameramen sudah tinggal nungguin HP hidup saja. Ya. Di klub harusnya mantengin layar. Ya kan? Apakah yang harus dikerjakan? Nah, itu ilmu dalam multimedia, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana orang yang memperhatikan tuh ada fokus, ya, seperti seorang operator LCD. Seorang operator LCD itu bukan hanya ngeklik saudaraku, tapi telinganya dipakai, matanya dipakai, ya kan? Melihat, oh, ngehack gak itu layarnya? Oh, sudah tampil belum? Nah, telinganya dipakai, oh, sudah mulai red. Ya, arahnya kemana? Mendengar pemimpin ibadah itu berkata, itu dinamakan memperhatikan, fokus, the power of focus. Ya, seperti kemarin saya ngotak-ngatik sepeda, ya. Ibarat kata saya ingin hemat, ya, ban dalam bocor, saya ganti, saya copotin ban satunya, ya kan? Sama tanggal ban langsung dibongkar, diganti ban dalamnya, ya. Tunggu beberapa menit, ternyata hujan deras, sudah yang dikasih Tuhan. Ternyata bapak itu yang katanya pendengarannya kurang, kok dengar kalau banyak keluar suara hujan deras, sudah yang dikasih. Yang terjadi, dicari lagi, dicopot lagi, dibongkar lagi, saudaraku, ya. Ternyata yang bocor itu di pentilnya, bukan di bannya. Sudah diganti, dipasang, dipompa, bocor pentilnya. Gimana Pak? Ganti pentilnya? Oke, ya. Ganti pentilnya, saudara. Ternyata untuk ganti pentil, kalau motor itu gampang karena lebar banyak. Tapi karena ban dalam sepeda itu cuma segini, lubangnya itu kecil untuk masukkan pentil baru, yang pentilnya motor. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk membuat lubang dia pakai gunting. Maklum sudah mulai gelap. Urek. Nah, akhirnya masuk, saudara. Masuk, dipasang pentil baru, dipompa. Loh, kok tambah gede bocornya? Bukan tambah mampu, tambah gede rupanya. Bannya itu kura-kura gunting, saudara. Tambah bocornya. Waduh Pak, kalau ini nanti harus ditambal, akhirnya ditambah lagi. Sudah berapa kerjaan, sudah kalau dihitung duit, ya, nambal ban itu 20.000, ya, anggap aja per eksekusi 10.000 itu sudah berapa kali,
lagi, ya, dilubangin lagi, saudara. Ternyata semakin melebar, bocor di sebelahnya lagi. Pas garisnya itu, ternyata bannya itu sudah usia. Ya kan? Pak, ini sudah nggak bisa. Ini harus ganti baru. Ya kan? Besok aja ya Pak ya. Tapi ya udah, saya belikan aja ban baru. Dari tadi kayak sekali kerja beres gitu kan. Maksud hati mau hemat kok. Tambah keluar biaya banyak sudah. Nah, akhirnya hujan-hujan saya pergi ke toko sepeda cari ban. Ya, ban dalam 30.000 ban sepeda. Ternyata mahal ban sepeda lah daripada ban motor. Ban motor paling 50.000. Ban sepeda 30.000. Cuma rem 20. Akhirnya beli, dipasang lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, niat hati memang tadinya saya mau ke pasar Bondalem. Yang jelas tukang tambal bannya masih muda, seger dan waras, enak diajak ngobrol. Tapi saya sudah sampai lampu merah, saya putar balik lagi ke sana. Daripada jauh-jauh, saya coba aja di bapak itu. Saya tanya, Pak bisa tubeless? Hah? Apa? Tubeless? Oh iya bisa gitu kan. Saya pikir cuma nambal biasa, tapi juga punya persediaan tubeless. Ya udahlah sambil ngobrol-ngobrol, ya kan? Karena orang itu kalau dikasih uang gak mau sama saya maksudnya. Ya, minta angin gak mau, minta tolong ini gak mau dibayar. Saya coba nambal, ternyata kejadian seperti itu saudara. Sudah selesai itu dari jam berapa? 3 jam ada. Ya, setengah 12 sampai jam setengah 3. Saudara, pekerjaan yang berulang-ulang itu diulang-ulang dan melelahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terakhir, kalau kayak gini kan beres. Dari tadi kayak beli ban baru. Ya maksudnya Pak, wong saya punya stok ban lama banyak. Saya copot sepeda yang lain, saya masukkan ke sini. Ternyata sudah usia, nggak bisa lagi dipompa kencang, bocor lagi. Ya, niatnya mau nyusul Mas Omo. Ya, ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah selesai berapa Pak? Gak usah. Coba Bapak Ibu, logikanya. Saudara sudah bekerja dan berharap kalau pekerjaan kita itu menghasilkan uang. Dan pekerjaan itu berulang-ulang. Tapi pada akhirnya Bapak itu berkata, gak usah. Kenapa? Istriku nyusul bawa mayo, bawa indomie, bawa kopi, bawa telur asin, bawa nasi sayur. Kenapa? Dia pilih. Kalau bapak ini gak mau saya bayar, dia bawa makanan sudah. Nah, di situ yang namanya memperhatikan. Ya. Allah melihat orang Israel itu, ya, dan Allah memperhatikan mereka. Sampai saat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana Allah memperhatikan kehidupan kita sebagai keturunan Abraham yang dicangkokkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikatakan, ya, berhak mendapat hak waris karena masih keturunan Abraham, hasil cangkokan dari Yesus, bukan keturunan asli orang Israel. Saudara bukan keturunan asli orang Israel. Saudara adalah keturunan orang Kanaan. Baca Kanaan itu seperti apa, ya. Tapi karena percaya kepada Yesus mendapat hak
perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, kita hari ini apa yang menjadi fokus kita? Pelajaran menarik apa? Bagaimana Allah memperhatikan hidup kita hari-hari ini? Ya, berdoa tanpa basa-basi, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan meyakinkan. Ya, orang lain dengarnya bodo amat lah. Ya, yang penting saya fokus berdoa. Kalau mau saya berdoa, orang lain dengar mau ngomong apa, bodo amat lah. Ya, fokusnya kepada Tuhan, ya, berdoa dengan iman. Nah, adalah sia-sia orang yang punya kebanggaan dalam keahlian dan kerajinan ritual ibadah tanpa hidup jadi seorang pelaku firman. Hari ini berbicara tentang doa tanpa basa-basi. Pelaku firman dalam doanya akan mengubah kehidupannya, saudara yang dikasih Tuhan. 2 poin terakhir. Mazmur 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari, ini ayat yang kemarin diulang, dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Sekali lagi, ya, doa yang menyentuh hati Tuhan adalah dikatakan di situ, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela. Saudara kasih PR, hidup tidak bercela itu apa? Ya. Orang yang hidupnya tidak bercela, kebaikan Tuhan tidak akan ditahan-tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik. Kita tahu Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku, ya. Bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus hatinya, bersih hatinya, tidak berlaku cela, doanya bisa mengguncang surga. Allah memperhatikan. Jadi PR kita di sepanjang minggu ini, apakah kita benar-benar membutuhkan Tuhan atau sekedar ritual? Ya, ritual itu karena kita bisa maka kita melakukannya. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam ketidakbisaannya, ia tetap percaya bahwa tiada yang mustahil. Bagi siapa? Orang percaya yang tulus hatinya, yang bersih hatinya, yang tidak bercela, dia akan menggerakkan tangan Tuhan, ya. Allah memperhatikan orang Israel pada waktu itu, maka Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita kenal akan memperhatikan kehidupan saudara. Amin. Ada satu pujian yang terakhir tadi. Ya. Yang membelah laut. Masih ingat peristiwa siapa yang membelah laut? Musa. Dengan apa? Dipukulkan apa cuma diacungkan? Ya. Cuma diacungkan saja, kuasanya dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang saudara menyanyikan pujian ini, ya, acungkan tanganmu kepada Tuhan. Mungkin saudara mau coba-coba gitu ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar, ya kan?
percayalah saudaraku, ketika engkau menggerakkan tubuhmu, mengarahkan hatimu, maka seluruh tubuhmu akan tergerak untuk tertuju fokus hanya kepada Allah. Amin. Sebenarnya sudah menyanyikan lagu ini. Di dalam kelemahanku, Di saat kau lemah, sempurna kuasa-Mu. kuasa Tuhan Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang menerjang badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang menerjang badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Saudara percaya Tuhan itu pembuat mukjizat yang sejati. Amin. Amin. Tapi Alkitab berkata, Yesus pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki satu kuasa, bahwa dia bisa berkata-kata dengan kuasa. Kalau Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel, dia diberi kuasa oleh Tuhan hanya dengan mengangkat tongkatnya di atas laut. Laut pun terbelah, kering, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang Allah juga Allah yang sama. Yesus tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yes. Artinya apa? Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sama. Amin. Bukan hanya untuk belah laut. Gak ada kerjaan sekarang, ya. Sudah ada tukang tukang urut, ya kan? Bahkan Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi aja, kamu bisa pindahkan gunung. Sekarang sudah ada bulldozer, sudah ada pengeruk. Yang lebih penting apa? Hari ini saudara, jika kau berani berkata, Tuhan Yesus, saya tahu punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang berkuasa. Setiap masalahku hari ini akan selesai. Setiap masalahku hari ini Tuhan akan tolong. Setiap sakit penyakitku hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Berdoa dengan iman bahwa Tuhan memberi kuasa kepadamu untuk melakukan perkara yang besar. Karena Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, kamu akan membuat mukjizat-mukjizat. Jika Tuhan Yesus sudah berkata, maka tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ambil keputusan hari ini mempercayai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, bahwa apa yang kamu inginkan, kamu rindukan, selaraskan kepada Tuhan. Memiliki hati yang tulus, tidak bercela, bersih hatimu, maka kata-katamu, doamu penuh
katakan amin. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari saatnya kita persiapkan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Di belakang kameramen sudah tersedia kotak untuk persembahan Natal. Saya ajak petugas kolekta untuk maju ke depan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan yang Kau berikan di sepanjang hari yang kami lewati ini, sehingga tiba saatnya kami memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Tuhan berkati berapapun yang kami berikan, kami berkati dengan sukacita dan boleh Engkau memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku bersamakan apa yang Aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin lebih dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Shalom. Selamat pagi. Ibu bapak saudaraku. Selamat siang. Nah, sudah lewat jam 11. Di bawah jam 11 masih pagi. Ya Pak ya? Belum jam 12 katanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sama-sama berdoa di rumah masing-masing untuk akhir tahun ini ya, untuk Natal saudaraku. Pemuda punya planning aksi di bulan Januari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi anak-anak generasi penerusnya masih punya iman, sudah spare waktu berhenti aksi berapa lama? 6 bulan. Tapi ada gerakan baru lagi, nanti anak-anak muda kita punya iman akan melakukan aksi ya di bulan Januari. Kita sebagai orang-orang tua, saudaraku yang dikasih Tuhan, memberi kekuatan dorongan supaya apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak yang mental tempe, cengeng ya, tapi anak-anak yang punya aksi, pemberani, walaupun ya backingnya nggak ada, ya, tapi aku masih punya Tuhan yang besar, saudara. Nah, berangkat dari nol lagi Aisyah. Oke. Kita berdoa di rumah masing-masing untuk agenda Natal, kiranya ada kemurahan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya jemput Bapak Ibu dan saudariku yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya kami punya Allah yang besar, dan kami percaya kalau satu-satunya sumber pengharapan yang memberi kami kekuatan untuk tetap mempercayai kepada firman-Mu, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kasih kemurahan yang lebih daripada apa yang diharapkan. Dan kami tahu hari ini kami punya pengharapan kepada siapa yang dapat diandalkan. Kami berdoa Tuhan untuk acara Natal, untuk momen Natal, bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sekedar makan, tapi kami mengingat bahwa Natal kali ini
kami mau turut serta ambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menolong kerinduan kami ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati rumah